Judul video ini ancaman keras bagi Mulyono. Semua politikus ramai-ramai nyerang Mulyono. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan video. Saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi berempat menghadap langsung kepada presiden. Oke. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. TNI Polri yang pertama, yang paling bawah adalah KPK. Sepanjang sejarah KPK berdiri, ini adalah titik terendah kepercayaan publik pada KPK, bahkan di bawah DPR. Pertanyaan saya, Pak Ruki, apakah Bapak merasa tidak punya tanggung jawab moral, paling tidak ikut memperbaiki KPK? Begini Rosi, jujur aja saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kadang-kadang saya malu ketika orang mengenali saya sebagai pimpinan KPK. Kok bisa ya? Karena Litbang Kompas ini harus bisa dipercaya loh. Saya percaya Litbang Kompas ini. Oke. Dan akibatnya saya kehilangan kepercayaan diri untuk muncul. Begitu muncul di tempat publik, orang bilang, Pak Taufik gimana nih KPK? Gimana nih KPK? Loh kok takon aku? Tanya dong sama yang benar. Saya kan udah 20 tahun yang lalu. Terus terang, hasil Litbang Kompas kali ini membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Oke. Kehilangan harga diri. Wow. Saya udah malu ditampil depan, padahal bukan kelakuan saya. Begitu. Jadi, kenapa diam saja? Ya. Kapasitas apa yang saya bisa terapkan? Iya. Andainya saya diminta, saya pernah membuktikan. Ketika tahun 2015, saya sedang duduk dengan enak, dengan nikmat, dengan bangga, menjadi komisaris utama Bank Jabar Banten. Tiba-tiba presiden memanggil, wakil presiden memanggil, Iya. Mas Taufik, bantu saya selesaikan urusan di KPK. Oh. Jawaban saya cuma satu, siap. Kenapa? Ini buat saya adalah sebuah country call. Yang kedua, KPK itu saya yang membantu membidaninya. Dia anak dari republik ini. Tapi saya membantu kelahirannya. Nah ketika dia terpuruk, terjatuh, dan terlunta-lunta, nah saya sebagai orang yang dulu ikut membidaninya, Oke. terpanggil, saya tinggalkan semuanya itu. Iya. Saya coba memperbaikinya dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Iya. Nah, ketika telah dipilih pemimpinan yang baru, dalam hal ini katakanlah saudara Agus Raharjo dan kawan-kawan, dia saya serahkan kepada Agus Raharjo. It's your turn. Bukan saya lagi gitu. Tapi kalau diperlukan katakanlah nasihat, ngobrol, ngundang makan siang, ngundang makan pagi. Mas Taufik ini gimana? Mas Taufik ini gimana? Saya, Pak Eri, Pak Panggabean pasti tidak akan segan untuk datang. Tapi itu tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah tuh para pemimpin KPK periode sesudah saya secara sengaja mengundang kita untuk ngobrol. Kecuali kalau ada kasus baru. Jadi ini yang saya sesalkan sebetulnya. Soal kenapa saya tanya ini Pak Ruki, karena ada momen di persimpangan jalan sekitar tahun 2019 ketika ada undang-undang KPK yang kemudian membuat pegawai KPK menjadi ASN. Itu dianggap sebagai pintu masuk yang betul-betul menghancurkan independensi KPK. Oke. Saya sungguh tergelitik untuk menanyakan di mana Pak Ruki pada waktu itu. Kenapa Pak Ruki tidak ikut menjadi benteng yang mempertahankan KPK? Gaya saya berbeda. Saya bersama dengan Pak Eri, bersama dengan Pak Tumpak, bersama dengan Pak Amin, berempat menghadap langsung kepada presiden. Oke. Langsung bicara, presiden didampingi oleh seknek. Secara terbuka kami sampaikan, Pak hati-hati, undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Hati-hati Pak. Pak Eri juga sudah menyampaikan.
Pak Panggabean juga bicara yang sama. Pak Amin pun bicara yang sama. Oke. Cuma kami tidak demo. Demo bukan gaya kami yang sudah tua-tua ini. Tapi pikiran dan pendapat kita sampaikan langsung kepada pengambil keputusan, Oke. yaitu Presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hasilnya begitu. Ya, mau bagaimana? Apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara? Kan enggak. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh mantan ketua KPK ya, suatu hal yang menakjubkan sekali bahwa peristiwa di KPK itu perjalanan panjang yang dialami oleh KPK hingga saat ini. Sebenarnya KPK tidak bekerja secara maksimal karena banyak intervensi dari kekuasaan dan kepentingan politik yang termuat di dalamnya, dan ini yang kita harapkan di pemerintahan Prabowo Subianto bisa memisahkan KPK dengan kekuatan dan kekuasaan politik yang seringkali melemahkan KPK itu sendiri ya. Mudah-mudahan Prabowo Subianto bisa melakukan tugasnya dengan baik dalam hal ini untuk memberikan kekuatan politik kepada KPK, karena kalau kita konsisten terhadap pidatonya Prabowo Subianto, dia serius untuk menegakkan tindakan terhadap para koruptor ya. Tapi apakah itu benar-benar dilaksanakan oleh KPK? Nah, ini yang mesti diperhatikan juga ya kan. Usut tuntas dan adili Jokowi dan bubarkan KPK hasil ponsel Jokowi. Semenjak Mulyono berkuasa, KPK sudah tidak ada taringnya lagi karena KPK sudah dijadikan alat sebagai kepentingan keluarga Mulyono. Begitu juga MK dan kekuasaannya pun hanya untuk kepentingan keluarganya. Kasus Sekjen Hasto untuk settingan si lurah, setelah banyak dikritik terlontar dari mulut Hasto, boneka-boneka Jokowi udah dia pasang di Parcok, Kejagung, di MA dan di KPK sebelum dia lengser. Kasus suap Harun Masiku hanya kasus kecil dan tidak ada kerugian negara, keuangan negara, sehingga lebih cocok diurus oleh kepolisian. Ironinya, mafia korupsi yang jauh lebih besar justru tidak ditangani oleh KPK. Menurut saya pribadi lebih baik bubarkan saja KPK itu, ganti saja namanya dengan nama TTK, Tumpas Tuntas Korupsi, dan jadikan ketuanya yang takut kepada Tuhan dan tidak takut dengan para petinggi dan petinggi negara, apapun pangkat dan jabatannya, serta siapapun pelindungnya. Kasus ecek-ecek dikejar-kejar terus, kasus korupsi yang super besar malah digemukkan dan dikembangbiakan, dasar KPK titipan penguasa raja. Ketua KPK yang baru seharusnya hasil ponsel 2024-2029, bukan ponsel Jokowi kan, SGR, diganti ketua KPK ponsel Jokowi. Makhluk itu benar-benar sudah merusak tatanan hukum negeri ini. Selama ketua KPK diangkat dari Parcok, pasti ada titipan. Memang sengaja dilemahkan. Ini program Jokowi agar KPK jadi alat politisi. KPK sekarang tak punya nyali. Bubarkan saja KPK. Percuma, itu komisi keperluan keuangan Jokowi. Ayo KPK ganti nama yang benaran, Komisi Berantas Korupsi Jokowi, yang sudah diorbitkan 3 di dunia. Oke, nomor 3 di dunia. Itu super hebat. Jangan didiamkan. Wowo gimana? Jangan omong doang. Ayo action. Ini tanda-tanda negara akan gagal. Semua aturan diterjang oleh para pejabat, para penegak hukum. Mulyono, mantan presiden, perusak demokrasi, perusak aturan. Oke, sudahlah, percuma selalu debat masalah Jokowi. Wong KPK diatur oleh Jokowi dan KPK nggak mungkin berani proses dan tangkap Jokowi untuk diadili. KPK kalau mau kerja tanpa pilih, yang ditangkap jika presidennya bukan Prabowo karena Prabowo, sama dengan Jokowi karena Jokowi,
gurunya Prabowo. Oke ya.